Halo, kembali lagi bersama Malia di BBK Bahas-Bahas Korea. Oke, jadi topik kita hari ini kita akan membahas mengenai film dan drama Korea yang kini sudah menjadi lanskap konsumsi budaya populer di Indonesia ya teman-teman. Jadi kira-kira kenapa sih masyarakat Indonesia ini tuh lebih prefer nonton film dan drama Korea daripada film dan juga drama yang diproduksi di Indonesia atau oleh Indonesia sendiri ya teman-teman. So sebelum kita masuk ke kenapanya, lebih baik kita lihat dulu nggak sih gimana sih awal mula masuknya drama Korea ini atau film Korea ke Indonesia. So check this out. Film dan drama Korea mulai masuk di Indonesia melalui drama Autumn in My Heart yang diperankan oleh Song Se-hoon, Song Hye-kyo, dan juga Won Bin dengan mengeksplorasi tema cinta sejati, pengorbanan, dan arti keluarga pada tahun 2001 yang tayang melalui stasiun televisi Indosiar. Drama Autumn in My Heart berhasil menarik perhatian penonton dengan kisah emosionalnya tentang cinta yang terhalang berbagai rintangan termasuk penyakit dan juga identitas. Kesuksesan Autumn in My Heart membuka jalan bagi drama Korea lainnya untuk ditayangkan di Indonesia dan menjadikan Indosiar sebagai salah satu televisi yang konsisten menayangkan drama Korea. Setelah sukses menayangkan drama Autumn in My Heart pada tahun 2001, stasiun televisi Indosiar kembali menayangkan drama Korea pada tahun 2002 dengan judul drama Winter Sonata dengan alur yang emosional dan melibatkan tema percintaan yang sangat resonate dengan penonton Indonesia. Pada tahun selanjutnya, Indosiar dengan konsisten menayangkan drama Korea lainnya seperti drama Full House di tahun 2004, Daejanggeum atau Jewel in the Palace di tahun 2005, ada Starway to the Heaven di tahun 2005 juga, Coffee Prince di tahun 2007, Boys Before Flowers di tahun 2009, dan 49 Days pada tahun 2011. But tunggu dulu teman-teman, karena kalau kalian mikir drama Korea dan film-film Korea itu masuk gitu aja di Indonesia selancar itu tuh enggak ya. Karena sebenarnya sebelum drama Korea masuk, kita tuh udah banyak banget drama Jepang yang masuk di Indonesia. Dan biasa disebutnya itu dengan dorama. Tapi drama Korea itu benar-benar lancar banget masuk di Indonesia itu setelah F4 Effect, di mana pada tahun 2009, stasiun televisi Indosiar itu menayangkan serial drama Boys Before Flower atau yang sering kita sebut dengan F4, apalagi pada era itu benar-benar booming banget kan antara F4 dan juga Gem Candi ini yang diperankan oleh salah satunya Lee Min Ho ya teman-teman. Boys Before Flower ini tuh mengandalkan cerita yang berisi tentang percintaan, persahabatan, perjuangan serta didukung dengan aktor-aktor yang mempesona gitu ya. Nanti kita akan tampilkan foto-fotonya di sini teman-teman. Oke. Karena udah ceritanya ini udah sangat catching banget, karena temanya tuh mudah diterima oleh masyarakat Indonesia ya, tentang percintaan, persahabatan, perjuangan, apalagi tuh didukung sama aktor-aktor keren, makanya itu jadi salah satu gongnya nih, awal mula dimana drama Korea tuh mulai hype di Indonesia teman-teman. Jadi istilahnya pembuka jalan gitu kali ya. Setelah sukses menayangkan drama Boys Before Flowers pada tahun 2009, terhitung pada tahun 2011 sudah ada total 50 jumlah judul drama Korea yang tayang melalui stasiun televisi Indonesia, termasuk drama Playful Kiss, Full House, Prince Hour, Secret Garden, Coffee Prince, My Love from the Star, Your Beautiful Pinocchio, Emergency Couple, dan Master Sun. Dan hingga kini jumlah judul drama Korea yang ditayangkan terus meningkat. Terus kira-kira apa sih yang membuat film dan serial drama Korea itu sangat sukses di Indonesia? So, let's check this out. Oke, jadi yang pertama adalah karena ceritanya itu lebih menarik ternyata teman-teman. Kenapa sih kok ceritanya lebih menarik? Bukannya itu dia klise ya temanya, yaitu ya tentang elemen romansa, komedi, ataupun juga drama. Tapi, teman-teman, kalau kita lihat ya, lebih dalam lagi nih drama Korea tuh kenapa sih kok ceritanya tuh lebih menarik walaupun ya temanya tentang cinta-cinta aja gitu ya, atau komedi dan drama gitu kan ya. Tapi kita ambil salah satu case ya, contohnya di drama Love in Contract yang tayang pada tahun 2022 yang ingin menceritakan seorang wanita pekerja sebagai istri kontrak profesional. Sekali lagi, sebagai istri kontrak profesional. Ini tuh dari segi profesinya ya. Dan itu terjebak sama seorang jaksa atau hakim kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti aku cek lagi benarnya gimana.
dari hospitalism. Oke. Nah itu tuh yang bikin menarik adalah ceritanya itu bukan hanya kisah cinta anak SMA gitu ya, atau cinta-cintaan ketemu bos ketabrak tukang bakso gitu ya ceritanya, tapi itu kayak ini aneh banget nih, ada pekerjaan baru sebagai istri kontak profesional gitu. Malah ternyata dikontrak nih sama seorang jaksa atau hakim itu. Kan ini jadi tuh terdengarnya tuh mungkin klise tapi ya menarik gitu loh, kok ada ya pekerjaan yang kayak gitu. Terus bisa juga nih sama drama happiness ya. Judulnya aja nih yang happiness tapi isinya enggak, teman-teman. Saya tuh full zombie gitu. Kayak ini happinessnya di mana gitu. Ya, di mana itu menceritakan seorang polisi dan juga seorang detektif yang menikah untuk mendapatkan apartemen baru. Namun pada akhirnya itu harus berjuang melawan virus misterius gitu. Jadi itu kalian nonton deh biar tahu gimana gregetnya dan gimana sih kayak ini tuh kisah cinta, kisah komedi, kisah romance tapi digabungin tuh nggak klise gitu loh, nggak hanya sekedar ketabrak tukang bakso jatuh cinta gitu. Nah, kalau yang pertama tadi itu udah ceritanya yang menarik. Yang kedua ini adalah kualitas sinematografinya, di mana pengambilan gambar yang lebih indah dan pemilihan lokasinya itu yang menarik, sehingga itu membantu menciptakan suasana yang mendukung cerita dan memperkenalkan budaya Korea juga tuh kepada penonton yang unik serta menarik untuk disaksikan dan dinantikan. Contohnya itu kita bisa ambil setnya drama rap di 1988 ya, dimana itu benar-benar digambarin gimana sih kehidupan masa Korea di zaman itu yang ya ada darurat militer juga kalau nggak salah ya, masih disiplin gitu ya. Nanti aku kasih beberapa cuplikan. Yang ketiga adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapat dari drama Korea. Jadi di drama Korea tuh nggak hanya tentang uh, cowoknya itu yang ganteng-ganteng, ceweknya yang cantik-cantik gitu ya. Nggak hanya tentang aktornya dan juga drama kisah cintanya itu yang klise gitu ya. Tapi di dalamnya tuh kita selalu bisa dapat informasi atau pengetahuan baru gitu loh teman-teman. Dimana ya kalau aku sih biasanya tuh kan nontonnya drama-drama yang dokter-dokteran tuh kayak Hospital Playlist, ada dokter romantik, dokter John. Itu tuh kita bisa mengetahui lebih dalam tentang penyakit-penyakit gitu loh. Jadi dia tuh secara detailing dari cara dia ngoperasi, itu tuh mereka riset dulu gitu loh, nggak hanya ditulis ya. Nggak kayak di drama Indonesia tuh kalau ketabrak itu yang kayak yang ditabrak kaki nih, yang diperban tetap kepalanya gitu. Nggak kayak gitu. Di drama Korea tuh mereka kalau ada orang kecelakaan apanya yang bocor, kayak apanya yang bocor itu ya dibenerin sesuai dengan realnya itu gimana, pembelajarannya di dunia kedokteran itu kayak apa. Dan ada juga pokoknya tuh kalau ada drama tentang lawyer itu ya bener-bener dia tuh sekolah hukum dulu, terus ada case-nya setiap episodenya itu yang berbeda ya untuk case-case-nya itu ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pengetahuannya tuh sangat besar banget. Dan karena aku tuh hobinya nonton drama yang dokter-dokteran, jadi dulu tuh aku terinfluence banget buat jadi dokter spesialis anestesi karena nonton drama Korea. Jadi buat kalian yang masih bimbang nih ya, teman-teman SMA nih yang masih bimbang banget mau kuliah di mana, kalian bisa nih banyak nonton drama Korea buat dapat gambaran kira-kira nih saya mau ambil jurusan apa gitu. Begitu ya teman-teman. Yang keempat adalah drama Korea itu jumlahnya episodenya itu cuma rata-rata tuh 16 atau enggak 20 episode ya. Enggak kayak tuh Kang Bubur naik haji yang udah sampai beribu-ribu episode gitu. Jadi agaknya kita tuh sebagai penonton enggak jenuh nunggu itu berhari-hari, dan tayangnya juga enggak setiap hari ya teman-teman. Jadi tayangnya tuh seminggu cuma 2 kalian, bisa juga seminggu sekali ya, tergantung slotnya juga di stasiun televisi mereka itu kayak gimana sebenarnya. Jadi dengan rata-rata 16 episode tuh kita udah bisa nebak lah ya kira-kira nih episode 1 sampai 8 paling ya apa perkenalan lah, apa pendekatan, ntar drama-dramanya itu di mana. Jadi tuh nggak yang kita kayak apaan sih ini tuh, jadi udah jelas gitu loh alurnya, tapi tetap kadang juga nggak ketebak itu alurnya, bujuk. Apalagi kalau kalian nonton drama Mouse itu bener kita udah nebak nih siapa penjahatnya, plot twist bener kata gue. Nah, selain jumlah episodenya yang cuma sedikit ya rata-rata tadi, di drama Korea itu juga menggambarkan gimana sih budayanya mereka itu, gimana kehidupan mereka di Korea. Contohnya tuh kayak anak SMA yang di sana tuh bener-bener
jadwalnya sibuk banget tuh dari pagi sampai jam 12 malam bisa baru pulang. Terus gimana mentor mereka sama kakak kelas, sama senior, sama atasan di tempat kerja juga itu gimana sih cara berkomunikasinya. Terus juga ada budaya minum-minum. Terus kayak yang paling sering dinotis juga itu adalah kayak kata-kata ramen mogogale yang istilahnya itu kayak apa ya, ngajak making love gitu ya. Itu kayak cara halus mereka lah, itu kita jadi tahu tuh kalau kita ke Korea nih, kalau tiba-tiba nih orang dekat baru kenal tiba-tiba kayak ramen mogogale, lah kita harus lari. Ingat, lari ya teman-teman, jangan lari tuh. Itu jangan dikira ini orang ngajak makan ramen nih kata gua gratis nih lumayan, jangan, lari ya, ingat, lari. Saya udah aku sebutin tadi, ada satu hal terakhir yang sangat menarik adalah yaitu soundtrack, dimana setiap drama Korea itu punya soundtracknya masing-masing. Kayak yang kita sering denger itu ya, yang paling booming itu ada punyanya di soundtracknya Goblin. Drama Goblin itu ada yang akhirnya ini booming juga, yaitu Sonagi atau Student Shower punyanya Lamira. Oke, terus kelebihan dari sudut pandang penokohan, plot, dan struktur cerita dari film dan drama Korea itu gimana sih? Oke, jadi drama Korea itu juga digambarin nih keberagaman karakter, mulai dari sisi protagonis hingga antagonisnya, nggak hanya baik-baik doang, tapi ya kita dikasih tahu nih kenapa nih orang ini lagi nggak baik-baik aja, terus apa punya masalah seperti apa yang sangat kompleks. Contohnya kita bisa ambil di 2521 juga tuh dramanya kayak ibunya Nahedo yang nggak hanya sebenarnya tuh dibalik sifat dia yang gila kerja, sebenarnya tuh ya ada sifatnya juga yang ya sangat sayang sama Nahedo gitu. Jadi mereka tuh jelasin kayak nggak ada orang itu dengan sisi yang sangat baik banget, itu nggak ada. Di sisi yang terpuruk banget itu juga nggak ada. Jadi ya seperti itu. Oke, kita bahas dari sudut pandang penokohannya gimana ya. Jadi drama Korea itu untuk pemerannya sendiri tuh lebih realistis dan kompleks, dan juga disertai kelebihan dan kekurangannya. Jadi terasa lebih manusiawi gitu buat karakter-karakternya. Relate dengan kita yang sebagai manusia di kehidupan nyata tuh nggak hanya punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Salah satunya itu kita bisa lihat di drama 2521 di mana Becky Jin dan Nahedo yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan akhirnya berpisah karena miskomunikasi ya teman-teman. Jadi ya selamat atas pernikahannya Nahedo. 감사합니다. 그리고 늦었지만 결혼 축하드립니다. 나이도 선수. Yang kedua kita bahas dari sudut plotnya gimana sih, ya kan? Jadi yang sangat bisa kita ketahui ya teman-teman, sudut dari plotnya sendiri itu, kalau drama Korea tuh umumnya itu dikemas dengan alur yang menarik dan langsung ke inti konfliknya. Jadi gitu nggak perlu mumet-mumet, muter-muter gitu ya, mencari kayak apa gitu. Jadi kita tahu tuh yang seperti aku jelasin tadi, dari 16 episode itu biasanya kayak episode 1 sampai 4 itu perkenalan, ya episode 5 sampai 8 itu mulai cinta-cintaan, 8 ke 12 tuh udah agak krisis, terus baru kayak mau ke episode 16 tuh kayak bener-bener kayak tensinya tuh naik turun gitu. Beda banget nih sama drama Indonesia ya, sinetron Indonesia yang sampai beribu-ribu episode, dan ya tergantung hype-nya tuh lagi gimana. Kayak bisa orang lagi kayak ada apa sih yang lagi couple baru yang lagi tren juga, itu kan nanti bakal dimasukin tuh ke dunia sinetron itu, dan drama di Indonesia ya khususnya kayak sinetron itu pasti ngikutin rating gitu loh, nggak sesuka di Korea. Ya udah pasti lah dramanya tuh 16 episode, 20 episode, kalaupun panjang itu juga pasti ya udah ada keterangannya, dan nggak mungkin ya berlanjut terus kayak sinetron Indonesia. Kalaupun ada itu biasanya di Korea itu emang ada khusus gitu namanya drama makjang gitu guys. Oke, yang kedua ya, selain itu, secara tema juga nih, di drama Korea itu temanya itu bermacam beragam gitu loh, beragam ya. Dimana tuh nggak hanya tentang romance, tapi itu mereka juga bahas masalah isu sosial. Di Korea tuh lagi hype apa, itu juga dibahas. Jadi
biasanya itu juga ada case-case sosial kayak pelecehan, pembunuhan berantai itu juga diangkat menjadi suatu film gitu atau drama ya di Korea. Sedangkan kalau di Indonesia itu ya masih seputar dengan tema yang sama ya, cinta segitiga dan konflik keluarga, dan akhir-akhir ini yang lagi booming itu kayak perselingkuhan gitu ya, atau drama-drama hamil di luar nikah, nikah sama dosen, ya kayak gitu. Oke, kita bahas dari sudut pandang struktur ceritanya itu gimana. Jadi yang tadi aku bahas tadi, karena dia itu punya episode yang terbatas, yaitu dari 16 sampai 20 episode aja. Jadi ya setiap episode itu dirancang untuk membuat cerita itu maju tanpa filler. Berbeda nih sama sinetron Indonesia tadi yang aku bilang, kalau ya sesuai rating penonton, kalau lagi hype banget ya bisa sampai 3.000 episode, ya ayo aja mereka selama masih atensi mereka tuh lagi ada gitu loh. Dan yang kedua itu karena K-drama itu juga cenderung memberikan konflik yang memuaskan di akhir ya. Jadi itu pertemuan mulai dari pertemuan karakter, resolusi cerita, sampai secara emosionalnya tuh jelas gitu loh. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak kita butuh perpanjangan, ya udah mereka tuh set ending, happy ending. Ya paling kalau kita mau season 2 ya kepo tuh paling sama pemeran kapal pendukung biasanya ya. Ya ada sih yang season 2-nya ada kayak Hospital Playlist, terus Dokter Romantic itu kan ada part season 2 dan 3-nya ya. Tapi itu ya case-nya beda. Yang ketiga yaitu detailing dramanya guys. Cara struktur ceritanya itu setiap dramanya tuh di detailing. Sesimpel ya kalau di Lovely Runner itu ada payung yang warna kuning sama hitam itu kayak bener-bener detail banget tuh, ada alasannya juga. Sama di When the Phone Ring kayak masalah orek telur doang tuh sama wallpaper itu bener-bener dibikin spekulasi banget tuh sama penonton. Jadi bener-bener berasa banget tuh kalau lagi tayang tuh hype-nya si dramanya itu kerasa banget karena detailing dari penulisnya, riset dari penulisnya. Jadi tuh penonton tuh jadi ke bawah gitu, kayak pengen membahas terus gitu loh, kayak spekulasi ini kira-kira gimana ya episode selanjutnya. Kita bener-bener menanti episode-episode yang bakalan tayang selanjutnya. Dan pemilihan tokohnya itu kan juga di riset langsung ya sama penulisnya. Jadi ya kalau ada tunarungu kayak gitu tuh ya benar-benar di detail mereka tuh ambil course gimana caranya di tunarungu itu tadi. Terus bahkan lalu kira-kira apa sih yang membedakan drama Korea dan Indonesia ini dalam menampilkan romance? Mari kita lihat. Yang pertama dari gaya penyampaian romansnya ya teman-teman. Yang pertama itu kalau K-drama itu tuh pendekatannya tuh secara lebih halus dan penuh nuansa, di mana adegan-adegan romantisnya itu tuh biasanya dibangun secara bertahap dengan momen-momen yang manis, membuat penonton itu terasa terhubung secara emosional. Nah kalau di Indonesia itu cenderung didramatisasi yang lebih berlebihan gitu. Adegan-adegan romantisnya itu seringkali disertai dengan konflik yang sangat jelas dan terkadang itu bertele-tele dan menceritakan dengan berulang-ulang, sehingga ceritanya tuh terasa kurang realistis dan lebih mengarah pada hiburan semata. Selanjutnya ada karakterisasi dan pengembangan hubungan. Di drama Korea itu karakternya itu ya cenderung kompleks yang seperti aku bilang tadi ya. Jadi karakternya itu biasanya memiliki latar belakang yang lebih kompleks dan realistis, sehingga hubungan mereka itu ya berkembang secara alami, dan juga perkembangan hubungan mereka itu menjadi romansa yang lebih dalam gitu dalam berjalannya waktu di setiap episode yang selanjutnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu karakternya itu stereotip banget, dimana di sinetron Indonesia itu menggunakan karakter-karakter stereotip yang radikal seperti pahlawan, penjahat. Lah, hal ini tuh dapat mengurangi kedalaman romansa karena hubungan itu sering kali didasarkan pada konflik yang sudah diprediksi dan tidak memberi ruang untuk perkembangan karakter yang signifikan. Yang ketiga ada struktur cerita, di mana di drama Korea itu memiliki struktur yang terfokus dengan alur yang jelas. Setiap episodenya itu dibangun untuk mengembangkan cerita romantis dengan baik, sehingga penonton itu merasa terlibat dari awal hingga akhir. Nah, contohnya itu di drama Goblin itu tuh menggabungkan elemen fantasi dan juga romance itu secara harmonis. Nah, sedangkan di Indonesia itu ya sebaliknya gitu, di mana sering memiliki alur cerita yang panjang, berbelit-belit, dengan banyak subplot yang tidak selalu berhubungan dengan tidak berhubungan langsung dengan inti romansanya, sehingga
ya penonton tuh merasa kehilangan fokus pada hubungan utama antar karakter. Yang terakhir adalah tema dan pesan moral. Di mana tema dari drama Korea itu kan beragam ya, di mana mereka tuh mengeksplorasi berbagai tema dengan konteks romans, termasuk cinta lintas generasi atau perbedaan status sosial, memberikan kedalaman pada ceritanya, di mana drama-dramanya itu ya sering menyampaikan pesan moral tentang cinta sejati dan pengorbanan. Bisa juga kalau ada juga beberapa drama yang tentang kehidupan gitu. Nanti aku kasih beberapa quotes-nya ya teman-teman, aku tampilkan di sini. Majreng gitu. Oke. Nah, sedangkan di drama Indonesia itu ya pesan moralnya itu cenderung tradisional gitu. Di mana sinetron Indonesia itu seringkali menekankan pesan moral tradisional tentang cinta dan keluarga, tetapi terkadang terlalu berfokus pada konflik keluarga atau masalah sosial tanpa memberi ruang untuk eksplorasi emosi dalam hubungan romansa gitu. So, dari penjelasan tadi kita tuh bisa tahu nih kenapa sih film dan serial drama Korea itu bisa jadi budaya populer di Indonesia. Mulai dari sejarahnya kan, gimana, terus apa aja sih kelebihannya, dan yang paling, terus dari sudut pandang penokohan, alur, cerita, dan juga struktur cerita gimana, sampai gimana sih gambarin uh, romance di drama Korea dan juga drama Indonesia tuh gimana, kita jadi tahu perbedaannya. Dan ya buat teman-teman yang masih menganggap bahwa drama Korea kayak orang-orang nonton drama Korea ini karena ya cowok-cowoknya ganteng, cewek-ceweknya salah banget ya. Karena di drama Korea tuh kita bisa bisa membuka banyak pandangan kita gitu yang tertutup. Karena jujur banget yang seperti aku bilang tadi, kalau drama Korea tuh bawa perubahan besar banget dalam kehidupan aku. Mulai dari aku yang nggak tahu mau jadi apa, terus nonton drama Korea The Hears, bisa jadi punya cita-cita gitu kan, mau kuliah di Columbia University, terus nonton drama tentang dokter-dokter, mau jadi dokter anestesi waktu itu, terus sampai akhirnya aku sampailah di ilmu komunikasi ya, dan aku juga mendapatkan gambaran dan mengenai dunia public relation juga, itu juga ada tuh dramanya di Shooting Star. Nanti aku juga input juga posternya di sini ya teman-teman. Jadi segitu dulu penjelasan dari aku. So see you di next BBK bersama Malia. Dadah.